Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Kali ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Ibu akan mengabsen siapa yang tidak masuk untuk hari ini? Nihil ya? Nah, Iya. Alhamdulillah. Kali ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah teks iklan, slogan, dan poster. Apa kalian sudah paham apa itu teks iklan, slogan, dan poster? belum. Belum. Yang pertama adalah kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah teks iklan. Teks iklan merupakan suatu media promosi yang paling efektif dalam memasarkan berbagai produk baik barang maupun jasa kepada masyarakat guna untuk menarik perhatian masyarakat agar masyarakat mengenal, membeli hingga menggunakan produk yang telah diiklankan. Adapun unsur-unsur iklan, yang pertama adalah perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua adalah minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara terperinci dari diri konsumen. Yang ketiga adalah keinginan. Suatu cara menggerakkan keinginan konsumen agar membeli, agar mengenali dan menggunakan produk yang telah diiklankan. Yang keempat, rasa percaya. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata pada produk yang telah diiklankan. Yang kelima, tindakan. Tindakan merupakan suatu tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli dan menggunakan produk atau barang jasa yang telah diiklankan. Adapun jenis-jenis iklan, yang pertama iklan pengumuman, yang kedua iklan undangan, yang ketiga iklan layanan masyarakat, yang keempat iklan permintaan, yang kelima iklan penawaran, dan yang keenam iklan artikel. Ciri-ciri kebahasaan yang ada pada iklan. Yang pertama, bahasa yang dipakai harus jelas dan dapat mempengaruhi pemikiran orang atau membuat orang menjadi tertarik membeli dan memakai barang atau jasa yang telah diiklankan. Yang kedua, pengenalan dan penjelasan tentang produk atau barang jasa yang diiklankan terhadap masyarakat sehingga masyarakat paham akan produk tersebut. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat fakta dan pendapat. Kemudian langkah-langkah penyusunan teks iklan. Yang pertama, mendeskripsikan objek teks iklan. Tentukan objek dari barang, jasa, atau kegiatan yang akan diiklankan. Yang kedua, menentukan media dan bentuk pemasangan teks iklan. Di sini agar penyampaian iklan dapat mencapai sasarannya, pengemasannya dan penyajiannya, iklan tersebut mempertimbangkan berbagai faktor seperti sarana, media, tempat, dan daya pemikat yang diusung oleh sebuah iklan tersebut. Yang ketiga, itu mencatat isi pesan yang ingin disampaikan. Maksud di sini adalah memuat pesan yang jelas sehingga membuat pembaca merasa penasaran
agar masyarakat berkeinginan dan menggunakan atau mengonsumsi barang yang telah diiklankan. Yang kedua ada teks slogan. Teks slogan adalah suatu rangkaian kata atau kalimat yang relatif pendek, dibuat semenarik mungkin, mencolok dan mudah untuk diingat oleh orang yang membaca atau mendengarnya. Teks slogan bersifat publik ya, informasi yang bersifat publik. Unsur-unsur teks slogan, yang pertama kata-katanya singkat, menarik dan mudah diingat. Yang kedua disajikan dalam bentuk frasa, klausa atau kalimat. Yang ketiga merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Adapun jenis-jenis teks slogan, yang pertama slogan lingkungan, yang kedua slogan pendidikan, yang ketiga slogan kesehatan, dan yang keempat slogan produk. Ciri-ciri dari teks kebahasaan yang dipakai dalam slogan. Yang pertama, slogan memiliki ciri bahasa yang menarik, mudah dipahami, serta bersifat persuasif. Yang kedua, isinya singkat dan jelas, kalimatnya pendek. Yang ketiga, menarik dan mudah diingat, menjelaskan visi, misi, dan tujuan kepada masyarakat. Adapun langkah-langkah penyusunan teks slogan, yang pertama tentukan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan slogan. Yang kedua, temukan keunikan atau keistimewaan dari objek yang akan dislogankan. Yang ketiga, pilihlah keunikan atau keistimewaan dari objek yang paling menarik. Yang keempat, carilah ungkapan-ungkapan khusus yang mampu menarik perhatian sesuai dengan objek yang akan dislogankan. Yang kelima, tulislah ungkapan menjadi bentuk slogan sesuai dengan keunikan atau keistimewaan objek yang akan dislogankan. Dan berikut adalah contoh teks slogan. Ada membaca adalah membuka jendela dunia. Ini ditujukan kepada pendidikan ya. Yang ketiga, tunjukkan kembali untuk masa depan bumi kita, ditunjukkan oleh seluruh masyarakat. Dan yang kedua, menjaga kebersihan demi generasi masa depan yang cerah. Ini juga ditujukan kepada masyarakat ya. Kemudian ada teks poster. Teks poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Unsur-unsur teks poster: menggambarkan produk atau jasa yang jelas, warna dan huruf harus diperhatikan. Perhatikan juga keseimbangan antara warna, produk, dan tulisan. Yang selanjutnya ada nama produk dan slogan yang terlihat jelas. Menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Ada nama produk, ada nama logo perusahaan, ada alamat sosial atau kontak yang jelas, ada menggunakan foto yang menarik, baik model dan gambar produk yang telah diiklankan. Sarananya jelas untuk anak-anak. Sasarannya juga jelas ya, untuk anak, remaja, dewasa, orang tua, dan lain-lain. Ciri kebahasaan teks poster: yang pertama, bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, dan harus mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, diberi gambar agar lebih mudah tersampaikan. Yang ketiga, harus dapat dibaca sambil meninggalkan kesan yang mendalam tentang poster yang telah disampaikan. Adapun jenis-jenis poster. Jenis-jenis poster ada jenis poster menurut isinya dan tujuannya. Jenis poster menurut isinya ada poster layanan masyarakat, poster niaga, poster kegiatan, dan poster pendidikan, poster karya seni. Sedangkan jenis poster menurut tujuannya itu ada poster propaganda, poster kampanye, poster afirmasi, poster film, poster komik, poster riset, poster kelas, dan lain sebagainya. Langkah-langkah pembuatan teks poster: yang pertama, menentukan topik dan tujuan poster yang akan dibuat. Yang kedua, membuat kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, memakai gambar yang menarik supaya orang menjadi tertarik. Yang keempat, memakai
narkoba. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas? Tidak. Baik, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan ya. Satu orang